warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Oktavijani dalam podcast Pendidikan Matematika. Nah, mungkin di sini kalian pernah mendengar dengan kata kampus merdeka. Di dalam kampus merdeka banyak sekali program-program yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program Kampus Merdeka dengan bersama narasumber yang kece dan luar biasa ini. Kita sapa dulu Kak Rena. Apa kabar Kak Rena? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Rena, boleh disapa teman-temannya dulu dengan memperkenalkan diri, Kak? Halo semuanya, saya Rina Anjeliani dari alumni Kampus Mengajar Angkatan 5. Oke Kak, bagaimana awal mula kakak itu tahu kampus mengajar itu gimana Kak? Jadi kalau awal mula saya tahu Kampus Mengajar itu biasanya tuh dari mulut ke mulut gitu, dari teman-teman satu prodi. Kemarin itu sudah tahu sejak semester 5 di mana banyak sekali program-program yang ada di Kampus Merdeka yang sudah kami diskusikan. Akan tetapi kami di sini mencari tahu lebih lanjut tentang program-program tersebut dan kami mencari tahunya melalui website dan juga Instagram dari Kampus Merdeka. Oke, di sini kakak memilih salah satu programnya mengenai kampus mengajar ya Kak ya. Alasan kakak kenapa sih memilih kampus mengajar itu Kak? Jadi sebenarnya memilih Kampus Mengajar itu karena sangat silinear dengan prodi kita, dengan jurusan kita, yaitu tentang pendidikan, di mana kita di sini kan pada akhirnya akan mendidik, dan ini sesuai dengan program dari Kampus Mengajar ini. Jadi di Kampus Mengajar ini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman yang bisa kita gunakan nanti untuk kita kerja ke depannya. Oke, Masya Allah sekali ya alasan dari pemilihan Kak Rena. Kenapa beliau ini memilih untuk ikut program mengenai kampus mengajar, yaitu karena kita ini sebagai seorang pendidik, sebagai pelatih ya Kak ya, untuk kita mengajar itu kan. Oke, sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Oke Kak, selanjutnya lalu bagaimana tuh Kak, di dalam kampus mengajar itu mesti kita ada penempatannya itu Kak. Kalau misalkan untuk penempatannya itu, apakah kita memilih sendiri atau dipilih dari pihak sananya atau bagaimana ya Kak? Jadi untuk penempatannya sendiri itu disediakan beberapa sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, untuk penempatannya sendiri itu kita bisa memilih sendiri sesuai kemauan kita. Dengan target sekolah-sekolah yang disediakan pada Kampus Mengajar itu tuh sekolah yang kurang dalam literasi dan numerasinya. Jadi sebenarnya kita bisa memilih, tetapi disediakan dan disubjekkan dari Kampus Mengajar itu sendiri. Oh begitu teman-teman. Ternyata dari pihak Kampus Merdeka itu sudah menyediakan sekolah-sekolah begitu ya Kak? Ya. Sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Kampus Merdeka, di mana nanti yang sudah lulus itu bisa memilih begitu ya Kak ya, Ya, mau betul. di mananya gitu. Ya. Oke, Kakak kemarin kalau boleh tahu memilihnya di mana Kak? Kemarin saya dapat di SD Negeri 184 Oku, itu di daerah saya sendiri Kak, kebetulan. Oh, jadi balik lagi nih Iya, Kak ke balik rumah lagi. gitu. Balik Oke. lagi ke rumah. Nah, tapi sebenarnya untuk yang pemilihan sekolah itu tuh kita juga harus war sih Kak. Ingat sekali pas waktu itu kita war tuh sampai jam 12 malam untuk milih sekolah terdekat dengan lokasi pilihan kita gitu Kak. Oh, seperti itu ya, Kak. Berarti kita ini ada juga kayak kesempatan untuk berebut gitu ya, untuk memilih sekolahnya. Iya. Kalau misalkan, Kak, misalkan kita tidak mendapatkan sekolah yang kita inginkan, itu bagaimana, Kak? Nah, kan itu kan ada kuotanya. Kuotanya itu ada 5. Nah, di situ kita kalau misalnya tidak mendapatkan pilihan pertama kita akan diberikan pilihan lain, sekolah lain yang itu. iya, yang jaraknya itu tuh mungkin akan lebih jauh dari lokasi kita gitu kan. Oke, begitu ya teman-teman. Bisa nih jadi pelajaran buat teman-teman yang ingin mengikuti program Kampus Merdeka, terutama Kampus Mengajar. Bisa nih untuk dipikirkan lagi bagaimana untuk penempatannya, ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, kalau misalkan dalam satu, itu kakak kemarin itu bersama teman-teman yang lain ya Kak ya? Jadi kalau kemarin itu
sebenarnya ada janjian Kak sama teman kan, satu daerah gitu. Cuman karena war kemarin dan saya tidak dapat sekolah yang kami tuju, jadi saya yang mengalah dan pindah sekolah gitu Kak. Oh, Karena kuotanya kemarin sisa satu Kak. Oh, berarti bisa ya Kak, untuk kita pindah sekolah seperti itu? Soalnya tidak kebagian Kak, Oh, sebenarnya oke. tidak kebagian. Lebih tepatnya tidak kebagian ya teman-teman, akhirnya mengalah untuk ke sekolah yang lain. Ya betul. Dalam satu sekolah itu, atau apakah dengan kampus yang sama atau ada rekan lagi dengan kampus yang berbeda gitu Kak? Oke, jadi kemarin itu ada 2 mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dan 2 mahasiswa dari Universitas Batu Raja, Kak. Oh, seperti itu. Berarti dalam satu kelompok itu, dalam satu sekolah, kita belum tahu ya bisa bergabung dari universitas mana aja, gitu ya Kak ya? Ya, jadi kalau misalnya emang ada teman yang satu universitas itu bisa janjian, Kak, karena kita bisa memilih. Tapi ya itu balik lagi kita harus war dan mendapatkan kuota sekolah yang sama gitu Kak. Cuman kalau untuk memilih dan tahu siapa teman kita itu tidak bisa Kak, karena dari hasil war itu sendiri gitu Kak. Oh, berarti seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu rekan kita sekelompok di sekolah itu, kita taunya itu waktu di lokasinya, begitu ya Kak Iya, ya? betul. Waktu saat pertemuan pertama Ya. gitu. Oh, seperti itu. Nah, ini Kak, mungkin teman-teman juga bingung kalau misalkan nih dalam satu sekolah itu dengan kampus yang berbeda ya teman-teman. Tadi kalau misalkan Kak Renanya bilang dari Universitas Sriwijaya dan juga kampus Universitas Batu Raja. Oh iya, Universitas Batu Raja. Nah, untuk dosen pembimbingnya itu bagaimana, Kak? Untuk dosen pembimbingnya itu biasanya dari kampus terdekat, Kak. Jadi kalau kami kemarin itu karena kami penempatannya di Oku dan universitas terdekatnya itu Universitas Batu Raja. Jadi untuk dosen pembimbingnya sendiri itu dari Universitas Batu Raja. Oh, seperti itu. Berarti kalau misalkan eh, tidak ada mahasiswa di kampus tersebut, jadi kita ngambil dosen pembimbingnya di kampus sekitar sana, begitu ya, Kak? Ya, itu juga tergantung di universitas, suatu universitas itu tuh ada atau tidak dosen yang mendaftar sebagai dosen pembimbing, Kak. Oh, seperti itu. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana cara pemilihan dosen pembimbingnya. Nah, Kak, mungkin teman-teman ini juga bingung ya. Bertanya-tanya nih, dalam suatu pengalaman kegiatan mesti ada suka dukanya dong. Nah, boleh dong Kak dijelasin sukanya itu bagaimana saat mengikuti kampus mengajar, atau boleh juga ceritain sedikit sih tentang pengalaman Kakak saat melakukan kampus mengajar itu. Oke, jadi untuk kegiatan kampus mengajar ini sendiri tuh pasti banyakkan sukanya ya Kak. Dimana di sini kita tuh bisa mendapatkan keluarga baru, mendapatkan teman-teman baru, dan juga kita di sini bisa karena target dari kampus mengajar ini anak-anak yang SD dan SMP dan kebanyakan tuh yang SD, jadi kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan sendiri gitu Kak untuk bertemu dengan anak-anak kecil gitu. Cuman selain itu juga di sini kita juga ada dukanya pasti, karena ya dalam suatu kegiatan itu pasti ada dukanya kan. Salah satunya yang mungkin kita pasti rasanya lelah karena untuk penempatannya sendiri itu kemarin agak lumayan jauh dan itu melewati tempat-tempat yang lumayan sepi gitu Kak. Jadi kemarin awal-awal tuh sedikit takut gitu untuk dukanya tuh. Terus kita juga bisa suka kesal gitu ya, namanya juga menghadapi anak kecil ya Kak. Jadi kita pasti ada kesel-keselnya, tapi banyak senangnya kok sama mereka. Tuh ya teman-teman, mengenai suka dukanya kita mengikuti kampus mengajar. Nah Kak, kalau misalkan dalam kampus mengajar itu apakah kita mengajar aja atau ada program kerja khusus yang harus kita capai begitu Kak? Oke, jadi untuk kampus mengajar ini sendiri itu sebenarnya tujuan utamanya dan program utamanya itu bukan untuk mengajar. Jadi di sini kita tuh selalu diingatkan untuk tidak mengajar gitu. Oh, seperti itu. Iya, tetapi kalau misalnya emang kita mau dan kita sepakat dengan gurunya, kita tidak apa-apa untuk membantu mereka untuk mengajar. Jadi sebenarnya fokusnya untuk kampus mengajar ini tuh kita bisa
melakukan peningkatan terhadap literasi dan numerasi dari anak-anak di sekolah tujuan kita gitu Kak. Oh, seperti itu ya. Berarti tujuan utamanya itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi, begitu Kak? Iya, betul sekali Kak. Oh, berarti Kakak dan teman-teman ini dalam satu sekolah itu mempunyai program kerja, begitu Kak? Iya benar, untuk program kerja untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu. Mungkin beberapa program kerjanya itu ya, yang pertama itu kami mengadakan duta literasi dan numerasi. Terus yang kedua itu kami mengadakan pojok baca. Yang ketiga itu kami membuat program kerja klinik baca dan masih banyak yang lainnya Kak. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Ternyata kegiatan-kegiatan di dalam kampus mengajar ini sangat luar biasa menyenangkannya. Tantangannya juga sangat luar biasa ya Kak ya. Oke, mungkin ada merasa perubahan nggak Kak selama Kakak mengikuti kampus mengajar itu? Ini perubahan dari mana ya Kak? Perubahan dari diri Kakak sendiri. Oke, dari perubahan diri sendiri tuh jelas banyak perubahan ya Kak. Di sini saya masuk ke kampus mengajar itu tanpa pengalaman. Jadi dari kampus mengajar itu saya memiliki pengalaman. Di sini saya bisa melatih public speaking saya, terus melatih kesabaran, terus juga melatih wawasan saya untuk kedepannya gitu Kak. Untuk mengetahui karakteristik anak-anak, terus untuk membiasakan diri, mengendalikan diri pada saat bertemu dengan anak-anak gitu Kak. Oke. Nah, teman-teman yang bingung kalau misalkan aku nggak ada pengalaman dan lain-lain nih, contoh Kak Rena nih, dia tidak ada pengalaman tapi dengan mengikuti kampus mengajar ini menjadi pengalamannya ya Kak ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak, kesan dan pesan yang Kakak bisa sampaikan kepada teman-teman yang di luar sana mengenai kampus mengajar itu apa Kak? Oke, selagi masih ada waktu, cobalah semua kegiatan yang bisa memberikan pengalaman baru untuk kalian. Salah satunya dengan kampus mengajar, apalagi untuk anak-anak untuk mahasiswa yang ada dalam bidang pendidikan. Karena kampus mengajar ini sendiri akan memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kita, memberikan kita pengalaman untuk karir kita ke depannya. Wah, sangat keren sekali ya pesannya dari Kak Rena ini. Nah, teman-teman, mungkin ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang kebingungan ya mengenai kampus mengajar itu apa, di dalamnya itu apa. Nah, mungkin terima kasih Kak ya atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi dengan kami di sini. Lupa lupa penutup. Cut tapi penutup ya. Kalau silap, kalau lah mulai ngomong lanjut. Iya. Apa ya penutupnya? Lupa. Sekian, terima kasih. Sudah. Terima kasih atas kedatangan. Oke. Bentar Pak. Sudah bersedia Menjadi sudah Oke, yuk. meluangkan 1, 2, 3. Oke Kak Rena, terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah berbagi dan sharing bersama kami di sini. Mungkin sekian ya Kak ya dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.